Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Wilda Gendut di dalam segmen Happy Mualaf. Dan hari ini dan malam ini kita akan berbincang-bincang karena Happy Mualaf itu adalah bicara dari hati ke hati, dan tamu malam ini tamu yang luar biasa, yang sangat cantik, yang benar-benar oke banget. Kita kenalan dulu yang sama di sebelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kenalan dulu ya. Baik. Nama lengkapnya siapa sayang? Tesalonika Anastasia. Wow. Sebenarnya ada marga sih, Muntu, Asli orang? Manado. Oh, Manado, Jawa. mana dari Jawa. Satu Tesalonika apa dua Tesalonika? Baru mau ngomong itu gua. Kan ini ya kayak apa namanya? Matius Markus. Oh, Ya, bukan ya? bukan. Bukan Udah ya? Bukan ya? Asli orang Manado, Jawa. Manado, Jawa. Oh, tinggal di? Memang tinggal lahir di Jakarta atau lahir Lahir di di mana? Jakarta, Orang tua di? tapi sempat beberapa tahun di Jogja untuk sekolah. Gitu. Untuk tinggal di Jakartanya itu udah berapa tahun sih? 2 tahunan. 2 tahun. Sampai sekarang baru 2 tahun. Dari yang lulus dari sekolah SMK itu 2 tahun sampai sekarang gitu. Tapi dari SD, SMP di Jakarta. SD, SMP di Jakarta. Oke. Berarti orang tua di sana segala macam. Dulu gereja di mana? Dulu aku waktu SMP di GBI Fatmawati. Oke. Itu gereja papa dulu. SMP itu di Kuningan. Oke. Waktu pas masih kecil itu di GBI Fatmawati. Itu gereja papa dulu. Oh, Almarhum papa. papa. Insinyur Niko bukan? Almarhum papa. Bagaimana? Kembarannya Insinyur Niko. Iya, Pak Niko. Oh, Iya. jadi Tesalonika papahnya pendeta situ. Bukan pendeta papaku. Jadi? Jemaat. Oh, oke. Ya, Cuman memang papanya berarti aktivis di sana. Iya, papa aktivis di sana sih. Oh, pelayanan GBI. berarti. Pelayanan. Ya? Oh. Nah, kalau Tessa sendiri, panggilannya apa nih? Biar enak, Tesalonika, Anastasia, atau 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, oh bukan ya? Tasya. Oh, Tasya. Oh, Enggak, panggilannya Tessa aja. kok Tasya? Kok gue Tessa. jadi kayak ini ya? Apa, dejavu? Tessa dulu apa namanya? Bukan jadi ngeblank kan? Iya. Kecil. Jadi Tessa dulu orang tua kan aktivis di sana, pelayanan di sana. Kalau Tessa sendiri? Enggak Sama sekali. sama sekali. Tapi dulu yang aku sempat tinggal sama tanteku. Tanteku sana evangelis, bawahnya pendeta. Iya. Tanteku. Yang di Kuning, yang di Dia di mana-mana sih, Oke. datang di mana-mana gitu, dan aku selalu nemenin. Karena aku dulu sempat pisah sama mama sama papa, jadi aku tinggal sama tanteku ini. Terus jadi kemana-mana aku ngikut, di mana dia pergi gitu loh. Ada dia mau khotbah di mana aku ngikut. Jadi aku Kristennya ngikut aja gitu loh, karena dia udah biayain aku gitu. Terus itu aku sempat kayak sekolah aku lupa. Pokoknya sekolah sebelum baptis. Oh, katekisasi, komuni, Komuni ya bilangnya. sekolah komuni, setahun. Enggak sampai setahun. Berapa bulan? Sebulan 2 bulan. Oh, komunis, oke. Itu kan aku Protestan kan soalnya kan. Itu di Kuningan itu. Terus dan itu tuh juga Kayak semacam kayak katekisasi berarti ya. dan tanteku yang paksa sih. Tanteku yang paksa untuk aku dibaptis. Kamu mau 17 tahun. Jadi kamu harus dibaptis kayak gitu mintanya dia. Terus ya udah aku kayak oh ya udah ya. Ya udah ya Tan, kayak gitu. Jadi semua ngikut aja omongannya dia. Lalu setelah sempat nggak kemarin itu dibaptis jadinya? Udah dibaptis. Udah dibaptis. Itu pas di usia 17 tahun. Iya, usia 17 tahun. Pas usia 17 tahun dibaptis. Nah, aku mau nanya, dirimu mulai kan perjalanan dari umur 17 tahun. Bentar. Sekarang umurnya 25. 17 ke 25 berarti kan 8 tahun tuh. Nah, mulai ngerasa nggak enak, maksudnya ngerasa ragu dan segala macam itu pas di kapan?
Sebenarnya pas ragunya itu usia berapa ya? 20 mungkin ya. Aku sempat nanya ke mamaku. Sempat nanya tertunggal. Oh, Tritunggal. Apa? Aku bingung ya tertunggal ini. Mama coba bilang, udah percaya aja Yesus gitu. Percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Gitu. Pokoknya aku dipaksa untuk percaya aja. Jadi aku nggak diajarin betul. Gitu. Dan kamu nggak mencari tahu tentang si Tritunggal itu sendiri, hanya ke mamah aja. Ke mama aja. Ke mamah aja. Ke mama aja. Berarti selama di umur 20 tahun. Nah, itu ngerasanya gimana? Kan berarti kan kamu udah ngerasa ngeragu tuh bertahun-tahun. Apakah hanya puas di satu titik itu atau gimana? Sampai kamu memutuskan untuk kembali ke fitrah. Itu ya mengalir gitu aja sih, karena aku lagi-lagi ngikut orang tua, ngikut tante. Jadi kayak ya udahlah, nggak aku ambil pusing gitu loh. Ditambah lagi aku waktu itu enjoy karena di lagu-lagunya sih. Setiap gereja lagu-lagunya yang bikin aku enjoy gitu loh. Apa namanya? Aku tahu nggak ada kekosongan gitu loh. Ada kekosongan, tapi di lirik lagu itu ini gue banget kayak gitu. Ini yang gue rasain sekarang kayak gitu. Jadi dimana kau nyanyi lagu rohani pasti nangis gitu. Jadi aku jadi nggak fokus. Nggak fokus. Ya udahlah, ikut aja. Emang ini jalannya kayak gitu. Oh iya. Kayak gua. Nah, sampai kamu nih kemarin itu kan sampai kamu memutuskan untuk kembali ke fitrah, apa yang sampai menguatkan kamu untuk mohon maaf ya, spill dikit karena katanya dia ngefans sama aku. Karena ngelihat video aku bersama dengan waktu diskusi sama Ko Dondi. Bener gak sih? Iya. Itu gimana? Maksudnya apa yang dirasain gitu? Kok bisa gue sampai menjadi inspirasi? Aduh, ya ini contohnya. Maaf ya, maksudnya maaf aku ceplos ya, karena ya apa adanya gitu maksudnya. Ya ini contohnya aja lah. Apa ya, ceplosnya nggak menegangkan gitu loh. Kalau kayaknya Maka Wilda nggak menegangkan gitu loh, humoris gitu loh. Wow. Orang kocak. Koplak apa kocak? Kocak. Oh, bukan koplak. Kocaknya pakai H tapi kocak. Iya. Ini ceritanya yang ngasih video itu siapa? Iya, awalnya gimana? Maksudnya sampai kamu, gue bener-bener udah mantep nih. Kan pasti ada jalan ceritanya dong, gitu. Jalan ceritanya itu memang balik lagi ke beliau yang di sana. Ya, beliau yang di sana ini memberikan edukasi. Nggak ada paksaan sama sekali. Di sini dia mau ngasih aku edukasi, terus memberikan pengetahuan tentang Kristen dan Islam gitu. Terus kalau kamu mau lebih tahu, kita nonton sama-sama Ko Dondi gitu. Awal nontonnya itu yang pendeta Ya Sudahlah. Oh ya sudahlah. Itu awal nonton Ko Dondi. Iya. Pendeta itu. Terus pas aku nonton kayak, kok pendetanya ngamuk-ngamuk gitu kan. Lah ngape? Lah ngape dia? Oh iya, gue tahu tuh. Iya, kok ngamuk-ngamuk terus sampai minta pulang. Lah kagak betah dia. Panas. Iya, terus aku tuh kayak di situ aku makin seru nih gitu kan. Seru nih, berarti memang ada something wrong gitu loh. Kenapa sampai pendeta ini nggak mau lanjutin tuh video. Terus ternyata benar sih yang setelah beberapa video aku tonton Ko Dondi selama setahunan lebih. Oh, udah nonton setahun? Iya, udah ngikutin Ko Dondi udah cukup lama. Premier nggak? Enggak sih. Nggak apa-apa, kita nonton iklan aja. Terus habis itu
sempat kayak aduh, ngerasa jadi sama ini yang aku Sembah? yang aku sembah nabi gitu kan. Jadi apa namanya, sama ini aku nangis ya cuma karena liriknya menyentuh gitu loh, menyentuh dengan terlalu keadaan, puitis. iya, menyentuh dengan keadaan aku gitu loh. Terus Berarti yang debat sama Pendeta Heno juga nonton? aku kadang suka lupa Pendeta namanya Heno kok yang botak. namanya. Ingat Aku nonton enggak deh kayaknya. Aku nontonnya yang ini, yang anaknya Aussie. nggak? Oh, Bule. eh, Anaknya kayak Aussie. Anaknya Amerika. 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 Pak Herman itu, Pak Herman. Iya, Pak Herman. Itu lagi sampai ini diliput aja ya. Iya. Sampai kayak aku ngomong, "Hah? Ih, sumpah bapaknya tuh lalit banget ya." Kayak gitu. Sampai kayak gitu aku terus, "Pak Kodoni udah ngomong kayak ya ampun, Kodoni udah ngulang." Iya, Gue juga gemes nonton itu. Kodoni sampai udah ngomong ngulang-ngulang kan. Terus itu panjang banget kan sih kok Iya, 7 jam. durasinya. Panjang banget. Terus itu sampai aku cepetin. Oh ya? Apa sih durasinya? Maksudnya jadi ngomongnya cepat gitu loh. Iya. Speednya. Terus ya itu abis itu ke Kak Wilda tontonannya. Aku Terus nontonnya. maksudnya gini, kenapa bisa sampai ke gue gitu kan, maksudnya pede banget ya gue ya. Katanya soalnya spill dikit, dia nggak bilangnya katanya gue sangat inspiratif. Wow, inspiratif dari mana, Gitu. Maksudnya sampai kenapa bisa sampai memutuskan, maksudnya gini, kenapa lo sampai ini loh karena Kak Wilda nih yang mantepin gue, itu gimana ceritanya? Karena gue ngeliat lu guru sekolah minggu, Kak. Oke. Gue ngeliat lu guru sekolah minggu, terus yang dimana dulu gue juga sekolah minggu gitu kan. Dulu gue sekolah minggu, tapi sekolah minggunya udah kayak main-main. Gambar-gambar Tuhan Yesus, warnain. Iya. Kayak playgroup jadinya gitu. Itu umur berarti itu kalau nggak warnain berarti umur TK itu 5 sampai Iya. 7 tahun. 5 sampai 6 Sekitar tahun. Jadi gue ngerasa kayak, wah keren juga ya Kak Wilda ya gitu kan. Guru sekolah minggu dari keluarga yang Kristen banget deh. Terus habis itu Pakai D ya. pakai D. Banget deh. Terus habis itu dari keluarga Batak ya. Batak. Nah itu, jadi kayak Kak Wilda aja bisa apa namanya memutuskan gitu loh. Aku yang keluarga aku ini juga aku mau kasih tahu mamaku dulu Islam. Mamaku dulu Islam. Terus abangku juga udah Islam. Harusnya aku juga gampang lah masuk. Iya. Apa namanya? Nggak untuk kembali ke fitrah gitu, aku jalannya nggak susah gitu, karena udah ada sempat buka jalan dari abangku, terus habis itu mamaku dulu Islam, terus masuk ke Kristen gitu. Oh, dulu mamanya Islam, masuk waktu nikah masuk ke Kristen. Oh, oke. Cuman ceritanya mama sih dia masuk Kristen sebelum nikah, ceritanya mama. Alasannya waktu itu ingat gak mamanya masuk Kristen apa ketemu Yesus? Iya, ketemu Yesus. Dia bilang katanya pas dia sholat tahajud, dia dengar seperti bayangan Yesus deh, kalau nggak salah. Seperti bayangan Yesus datang, terus minta dia untuk pindah lah gitu intinya. Inilah aku. Ya itu dia sebut Yohanes. Lagi-lagi ya Yohanes kan itu. Yohanes 4 ayat 16. Iya. Yohanes berapa? 14:6. 14 ayat 6. Akulah jalan. Iya. 14:6. Iya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran. Oke. Nah, enggak, maksudnya gue masih penasaran gitu. Maksudnya gue masih penasaran sampai ya oke, gue memang maksudnya gue memang guru sekolah minggu dan gue memang pengajar anak-anak sekolah minggu bertahun-tahun ya, maksudnya bertahun-tahun gitu. Tapi sampai ini gue mantep nih, yang menguatkan itu apa gitu? Sampai Yang menguatkan itu tentang keselamatan. oke. Ya, maksudnya Wilda, Poin di, yang di videonya Wilda itu poin apa poin yang apa paling yang lo bikin diingat? menguatkan lo itu sampai gue sesuai dengan yang gue temuin gitu. Apa jangan-jangan iblis berjasa gitu. Iya. Bukan. Aku kadang suka lupa sama ayat-ayatnya. Dia bilang waktu Kak Wilda, waktu Kodoni nge-ska, iya lagi. Iya, Oh. pokoknya kamu tuh selalu ngomong iya lagi kayak gitu.
Dan aku jadi ngomong, iya lagi. Tapi maksudnya di situ memang bener ya, maksudnya gini, yang gue rasain tuh di saat bener-bener gue ngerasa jujur gue kayak dikulitin sama Kodondi beneran. Iya, di bener-bener kayak dibuka, bener-bener dibuka otak gue tuh kayak ini loh sebenarnya lo tuh ibaratnya kalau kasarnya lo tuh dibodohin selama bertahun-tahun, ini lo kebenarannya gitu sebenarnya kan, gitu. Jadi makasih ya sudah karena saya qadarullah ya, qadarullah. Itu sebenarnya yang gue pikir itu adalah udah jalannya Allah ya untuk melalui gua memberikan jawaban terhadap diri Musa untuk memilih kembali ke fitrah. Nah pada saat kembali ke fitrah gimana rasanya? Enggak Kan sih. apalagi punya background mamah yang dulu muslim, abang yang muslim juga, terus saat ini kamu kembali ke fitrah itu gimana rasanya? Yang pasti rasanya lega banget, dan aku udah jadi lebih dekat sama kakak aku. Kakak aku yang pertama itu yang udah mualaf. Kebetulan Itu tinggal di di Jakarta Bandung. juga? Oh di Bandung. Oke. Leganya kenapa Tes? Leganya kenapa? Pengen tahu gua. Aduh, aku nggak bisa deskripsiinnya. Oh. Jadi Kayak kayak, plong, iya kayak plong, terus kayak nggak punya beban. aku setiap sujud, setiap sholat itu selalu nangis gitu loh. Selalu nangis kayak Berjarak dulu. Hah? Dulu berjarak sama abang. Oh, apa namanya? kirain leganya karena nggak nyembah manusia lagi. Iya, leganya tuh udah dipertemukan. Apa namanya? Aku harus bersujud dengan ke siapa, berdoa dengan siapa gitu, meminta sama siapa kayak gitu. Oke. Gimana perasaannya setelah pada saat muslim sholat pertama tuh gimana? Apa yang membuat gue nggak tahu ya apa yang lo rasain, tapi maksudnya kalau gue jujur ya, gue mau spill dikit yang gue rasain pas gue sholat pertama tuh gue kayak gitu loh. Jadi kayak aduh ternyata gini ya, kayak plong semua, kayak nggak ada beban semuanya tuh kayak dek gitu. Itu nggak, maksudnya sama nggak seperti itu? Sampai nangis setiap sujud kalau gue, tapi gue nggak tahu kalau misalnya lu. Jujur Li, Iya sholat pertama. sholat pertama aku lega karena udah bisa gerakannya. Loh. Iya, maksudnya aku beberapa kali berulang-ulang terus, salah terus gerakannya, karena aku kebetulan diajarin sama beliau sama adiknya, sama adiknya kan diajarin. Salah kak, itu kakinya masih kelihatan. Salah, ininya jangan begini, tangannya harus gini, kayak gitulah. Terus, jadi aku ngerasa kayak, ternyata emang cukup sulit ya, kayak gitu. Kok sulit ya, ternyata sholat gitu kan. Terus aku ngerasa keren banget orang-orang muslim di luar sana gitu loh, harus ngelakuin itu sehari 5 kali gitu. Terus pas aku di mana udah bisa dilepas, apa namanya, beliau udah bilang udah bisa nih dilepas, udah sholat. Aduh leganya minta ampun. Tapi pas doa kayak gini tangan aku gemeter, bener-bener gemeter. Terus nangis, yang pasti aku nangis. Dia lihat juga, saksinya dia lihat aku nangis. Terus kenapa nangis? Apa? Lega, akhirnya aku bisa sholat. Terus Gue merinding lagi. akhirnya aku bisa berdoa, bersujud, menyembah yang benar gitu loh. Masya Allah. Jadi itu aku nangis sesenggukan. Sedih Iya sedih aku juga aku ceritanya sedih aku. Terus Taruh dong, jangan kecepatan dong. Kecepatan dulu. Gimana sih? Nih, gue pengen nanya. Waktu Tessa nonton videonya Wilda, kan kira-kira 3 jam tuh. Ngelihat Wilda dikit-dikit iya lagi gitu kan. Terus berapa lama setelah nonton videonya Wilda, akhirnya Tessa mutusin, aku juga mau masuk Islam gitu. yang Kodondi itu nanya, aduh aku suka lupa firman Tuhannya. Pokoknya Kodondi ada bilang, berarti kalau kayak gitu Paulus fitnah. Oh, Iya fitnah gitu deh, Yesus. fitnah Iya, Yesus. iya, iya, iya. Itu. Nggak, setelah itu berapa lama? Oh berapa lama? Berapa lama Tessa memutuskan Oh, untuk masuk memutuskan. Islam setelah nonton itu? Apa ya? Seminggu, 2 minggu? Masih ini sih
waktu Kak Wilda yang sama keluarga ada masalah. Sebulan. Berarti 2 bulan. 2 bulan, 2 bulan. 2 bulan. Oh. Kan yang gue percekcokan itu kan gue Itu aku masih nonton. November. Gue cekcok sama keluarga di 27 Desember kan. Ya sebulan lah, sebulan. Oh. Sebulan 2 bulan. Nah kamu syahadat di bulan Februari. Februari. Iya, Iya, 2 2 bulan. Karena kan video lo kan ini Iya, kan pas Desember. malam Natal kan. Iya, Iya. pas Yang- malam Natal. Yang gua nobar di Gunung Tua. Nobar dong. Nobar pakai layar tancap. Heboh tuh. Bener-bener heboh banget. Nah, waktu Tessa memutuskan mau masuk Islam, terus ngasih tahu orang tua nggak? Iya, kan aku on the way ke sini aku kasih tahu mama. Oh, ngasih tahu orang tuanya pas on the way ke sini? Iya, Oh, sialah. Sebelum-sebelumnya udah ngasih tahu. udah ngasih tahu. Oh, udah. Izinnya. Iya. Oke, nah Jadi, reaksi orang tua gimana waktu itu? Mama ngirimin video-video dari Tete, TikTok maksudnya. Oh, TikTok. TikTok. Iya, aku singkat. Itu singkat. Kami biasa singkatan. Iya, takutnya dia ini kan, apa sih namanya tuh? Pokoknya gitulah, kan sebut merek kan. Iya. Iya. Terus aku dikasih kirim-kirim itu video-video dari online itu. Terus Joni, video Joni bukan? apa? Videonya Joni. Joni itu siapa? Itu Joni Elia bukan? Oh, enggak, Elia Imran. Mama malah nggak suka sama Elia Imran itu. Terus aku bingung banget sama mamaku ya. Sampai sekarang aku bingung. Aku nanya, Mama percaya Isa itu nabi? Iya. Loh, Makanya. terus? Terus aku kayak terus ini Mama ngapain perdebatkan dari chat-chat aku yang sebelumnya? Udahlah Kak Sa, aku dipanggil Kak Sa di rumah. Udahlah Kak Sa, kalau Kak Sa emang kekeh mau pindah, silahkan. Langsung kayak gitu. Cuman aku balik lagi kayak, apa namanya, karena Mama itu orang tuaku, aku mau, tolong kasih aku petunjuk. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Tolong kasih aku petunjuk kalau Yesus adalah Tuhan. Tessa bilang gitu ke Aku mamanya. bilang gitu. Jadi dia nantangin balik mamanya. Iya. Iya. Tessa Lalu nanya mama? Terus ke mamanya. apa namanya? Mama nyuruh aku buka-buka video yang dikirim dan aku nggak suka lihat-lihat video-video itu gitu. Terus dia ngirim-ngirimin bom-boman, dia ngirim-ngirimin pokoknya dia ngirimin apa namanya, orang muslim yang bertindak kejahatan gitu loh. Kekerasan. Terus aku bilang, "Mah, yang buat Mama kolot itu jangan lihat orangnya." Lagi-lagi ini dari Kodoni. Jangan lihat orangnya. Di Kristen kalau aku cari tahu juga banyak. Aku bilang kayak gitu. Jadi kita lihat lagi kalau orang yang bertindak itu yaitu orang yang salah gitu. Kalau aku ngomong oknum, dia bilang kalau dia bilang oknum. Iya, itu memang oknum Islam gitu kan. Itu Mama tahu. Tapi sebanyak itu oknumnya. Itu dia bilang. Jadi aku malas jadi ada perdebatan. Terus Mama nggak jawabin aku yang soal pertanyaan aku itu. Yesus adalah Tuhan. Terus aku bilang ini, kalau Mama bisa dapetin firman Tuhannya di mana, kasih tahu aku tetap di Kristen. Aku bilang kayak gitu. Mama nggak bisa jawab. Mama potong kalimat aku tetap di Kristen. Terus habis itu di chat itu tuh pas aku bilang on the way ke sini, dia memanas otaknya. Dia bilang apa namanya? Kamu bilang itu adekku yang ngechat. Soalnya pas aku bilang, "Ma, aku on the way untuk mualaf ke Kodondi gini." Dia cuma ngirim stiker nangis. Nggak aku ladenin lagi. Adekku tiba-tiba ngechat. Adekku kebetulan pelayanan di gereja di Jogja. Terus habis itu si adekku ini ngomong, "Lu jahat ya, Sa. Lu tega, lu udah bikin kita kecewa semua," gitu kan. Nggak dibilang ninggalin Yesus? Itu dia Mama forward ke adekku forward ke aku. Chat aku yang tetap di Yesus, tetap di Kristen. Terus habis itu, nih lu padahal udah ngomong ini ke Mama, kenapa lu tega malah ini nih, gitu. Dipotong. Terus aku kayak gini, hah, apa dah? Di jalan aku Terus habis itu, astagfirullahaladzim, aku selalu ngucap astagfirullahaladzim sampai tiga kali gitu. Aku ngerasa kayak tenang gitu, aku ngucap astagfirullah walaupun aku masih belebet. Masih Nggak apa-apa.
berbelit-belit gitu. Terus apa namanya? Pada saat jalan ke sini kamu kasih tahu dan mama memanas dan kirim-kirim itu semuanya. Terus setelah itu, setelah kamu mualaf kamu kasih tahu lagi ke mama. Ma, aku sudah mualaf. Terus responnya dia bagaimana sampai saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donditan bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi di acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang mana di dusun ini kira-kira ada 60 kakak dengan kurang lebih 200 sampai 250 warga ya. Jadi silahkan para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban ini, yang mana di dusun ini yang sekarang sudah dibina oleh Lasnas Dewan Dakwah juga bisa ikut merasakan daging kurban ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar-bentar. Aku nggak ada ngasih tahu sih. Sebenarnya aku nggak ada ngasih tahu deh. Tapi mama yang luluh sendiri. Karena aku oke. kacangin. Tuh, aku cuekin. Kok Doni nggak ngerti? Aku cuekin. Gue pulang nih. Nggak apa-apa kok, di lantai 2 kan? Pinjem ya? Gue cuekin mamaku, terus tiba-tiba ya mamaku langsung WhatsApp aku, nanya kabar apalah segala macam. Terus dia nanya, justru mamaku yang nanya, gimana sholatnya? Udah bisa sholat? Gitu deh. Gitu deh. Kalau mama tinggal di mana? Mama di Jogja. Mama di Jogja. Sama adek di Bodean, sana? sama adek. Sama adik. Oke. Papa masih Papa ada? udah almarhum. Oh, papa udah nggak ada. Terus apapun pilihan Kak Sa, ya sudah, yang penting harus jalanin ibadahnya, karena mama lagi-lagi selalu bilang ibadah muslim itu susah gitu. Apa namanya, harus sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Terus dari cara kita beribadah Harus tepat. harus tepat, kata dia. Salah sedikit itu nggak diterima, kata dia kayak gitu. Terus habis itu, terus aku bilang nih, alhamdulillah sekarang aku udah bisa sholat, aku bilang kayak gitu. Dan sekarang walaupun sholat aku waktu masih di chat itu, aku masih pakai iPad untuk bacanya gitu. Kebetulan kan Ko Doni ngasih ini ya, sajadah ya. Iya, yang ada bacaan. Iya, ada bacaan itu. Tapi aku nggak bisa lihat, kecil Kenapa? kali. Hah? Kecil banget. Terus Sholat pakai kacamata juga nggak apa-apa. Boleh. kebetulan aku sebenarnya nggak minus, tapi itu aku ngerasa kecil banget. Oh, kurang gede berarti tulisannya? Iya, kamu kelihatan nggak? Kelihatan. Terus aku gerasa gerusuk mau kepleset. Pakai jujur. Cuman paling kalau yang pas lagi sujud kan, ada bacaannya tuh, ya udah paling awalnya tuh gue dikasih tahu sama guru ngaji gue tuh subhanallah aja 3 kali gitu. Kan kita nggak bisa baca itunya kan, kita lagi posisi sujud kan. Aku yang baca itu cuman di Allahu Akbar Kabiro. Itu Oh, aku iya, kadang-kadang iya, suka kebelit. Terus sama Atalika. Oh. Atahiyatul. Atahiyatul. Maksudnya? Atahiyatul. Fil alamin hamidun majid. Yang terakhirnya. Itu pulang dari podcast kan masih lanjut sama adiknya ribut sampai tengah malam. Oh ya? Barusan chat terus sampai Pas. Iya. mau debat sama Ko Doni. Iya, Oh, adikku. boleh. Sampai aku tuh udah mau ngechat Ko Dondi. Lah, Sampai aku mau ngechat Ko Dondi, tapi karena udah terlalu larut malam kan, terus aku kayak, dan mungkin one day bisa cerita langsung sama Ko Dondi gitu. Tata benar di sini. Ya boleh dong, cerita dong. Ya boleh dong. Iya. Apa yang didebatin apa? Oh, banyak dia pokoknya. Kasih ayatnya. Dia tuh kayaknya ngadu juga ke kakak pembimbing di gerejanya dia. Cerita. Kakak Kopsel. Iya. Gimana kalau gini? Bilang adiknya, pendetanya adiknya diajakin debat gitu, Donditan gitu. Donditan yang modalin semua gitu. Kocaknya ini adekku apa namanya?
kan aku nggak balas-balas tuh, dia chat sampai 20 pesan kali ya. Berhari-hari itu. Berhari-hari. Dia udah stop kan, udah nggak usah balas kepanjangan. Besoknya di spam, besoknya di spam, besoknya di spam. Mana nih? Katanya Islam bener ya gitu. Ya udah, bilang ke adenya aja. Suruh bawa pendetanya debat di hotel, kita bayarin semua. Seru tuh. Gitu Takutnya harusnya. kayak yang Kak Wilda cerita, setelah diokein semuanya, mungkin mereka ngeiyain karena pendetanya belum tahu koloni, setelah tahu ntar kabur. Ciut. Ya tanda tangan itu dong, draft perjanjian dong. Iya. Nanti kita sediain draft perjanjian. Sampai dia ngomong, ya lihat aja ya lu nikah bakalan keluarga nggak ada yang mau datang ke nikahan lu, gitu dia bilang. Ya nggak apa-apa Karena sih, lu nggak kan. bisa pegang omongan lu sendiri. Yang lagi-lagi tuh yang Gue tetap Kristen. iya, dia nge-keep itu. Terus lalu kenapa lu berapa hari kemarin bilang gini ke mama kalau berujung lu pindah juga? Kocak lu, bangun apa? Nama lu tuh udah bagus di Alkitab, jadi mau tersesat. Wih. Gue jamin hidup lu pasti setelah pindah bakalan nyesel seumur hidup, dan keluarga udah nggak bakalan ada lagi yang mau dengar itu. Karena lu sendiri yang buat. Tessa harusnya jawab gini, kenapa masuk Islam? Karena mau jadi pengikut ajaran Yesus, bukan pengikut Paulus gitu harusnya. Aku ngomong itu ke mama. Terus? Ya itu, mama tuh nggak pernah ngejawabin apa yang aku ngomong. Dia ngirimnya video orang Islam, ustazah baru pulang Mekah, pindah ke Kristen kayak gitu. Ya kalau kayak gitu kan berarti ngomongin orang. Ya? Orang, Iya. bukan ininya. Bukan. Iya kan, yang tadi aku bilang itu ngomongin orang. Ya udah pilihan adiknya aja, suruh pendetanya debat lah. Udah lama nih nggak dapat lawan debat ini. Tahun 2025 ada? Nggak ada. Nggak ada, dapet. kosong. Mundur Kosong. Mel Atok juga. 25 nggak ada debat ini, 26 belum dapat juga. Ditunggu bahkan. Si siapa? Wilda suruh nyari pendeta ngomong doang juga. Ya ampun, gak dibales kok. Udah. Gak ada yang bales. Temen gue pendeta semua gak ada yang mau bales. Sebelum kontrak udah pasti nyari tahu lawannya dulu. Setelah tahu Apalagi kabur. apalagi tahu gue mualaf begini, makin gak digubris. Ya udah lanjut. Sumpah ada sih kata-katanya pokoknya mana Nanti gini aja. mana orang lu sini. Nanti gini aja. Kalau yang di WA sama adiknya Tessa nggak bisa jawab, kirim ke saya. Nanti insya Allah saya yang bantu jawab. Gitu kan. Dan kalau Lanjut, perlu lanjut. diundang ke sini, ya it's okay Mau lah. kesini juga boleh. Gak mau waktu itu ya, dia bilang dibiayain Podoni katanya. Sini aja datang semua, dibiayain. Terus Iya. lu yang mau debat ngapain gue datang katanya gini. Iya, disuruh ke sana. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Kalau kita yang kesana nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Atau kalau yang paling enak mah di tempat netral lah, di hotel gitu aja. Kita yang bayarin semua. Jadi sekarang sholatnya udah bacanya udah bisa semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ih, Masya Allah, seneng banget. Nah, ini gue penasaran nih. Gue, sebentar ya, aku penasaran. nih. Iya. Waktu Tessa datang sini, kan biasa aja mau syahadat ini. Tapi begitu mau baca dua kalimat syahadat, langsung netes air Oh matanya. iya. Nah, itu kenapa? Itu kenapa itu? Karena udah sempat baca artinya kan. Oke. Udah sempat baca artinya terus kayak tertahan di sini kayak ada batu kali. Ya, aduh. Kok Oh, gitu. tiba-tiba gini, ya Allah kenapa jadi ketahan gitu kan. Itulah pecahnya di situ, aku nggak ngerti ya. Karena aku udah baca artinya kali ya. Iya. Udah baca artinya terus jadi kayak ya Masya Allah. Alhamdulillah. Karena jadi nggak kuat nahan. Nah, kadang-kadang kalau gua nonton orang syahadat, yang bersyahadat tahu-tahu nangis, Iya. gua juga kayak gimana gitu takutnya gitu. Iya. Takut ada kesalahan. Iya, Kesalahannya takutnya jadi kesalahan ikutan apa? emosi gitu. Kesalahan apa? Enggak, maksudnya Kebawa emosi. Oh, kebawa emosi. kan tiba-tiba kan ngalir sendiri tuh Iya, air matanya tuh. Kok bisa begitu gitu. Dibilangnya terbata-bata ya ngomongnya. Iya, ngomong terbata-bata. Pecah sih itu nangis. Dan Tapi- Gua aja pas lagi yang syahadat aja sampai Kodoni ngulang 2 kali tuh. Yang itu gua sampai nggak bisa karena gua gemetar. Kan, iya. Itu yang kurasain juga. Kaki tangan semua keringet dingin. Tapi alhamdulillah, sekarang sholat tuh udah lancar ya berarti ya. Alhamdulillah. Oke. Terus puasa pertama gimana? Alhamdulillah aku full puasanya.
Kok full sih? Cewek mana bisa full? Iya, kepotong haid Kepotong. maksudnya. Kepotong haid. Sisanya full. Keren amat. Puasa pertama itu? Puasa pertama. Enggak dong, tahun lalu dia ikut puasa tahun lalu. Oh, tahun lalu udah belajar puasa. Udah ikut puasa. Tapi kan nggak Nggak full. ada, nggak. Terus kemarin berarti ikut taraweh berarti? Terawih aku di rumah sih, satu keluarga. Iya, ikut taraweh. Iya, berarti. tapi bukan di masjid. Nggak apa-apa. Terus ikut ini apa tuh? Sholat Id. Sholat Id. wih. Tapi sama mamanya doang. Di mana? Di lapangan? Apa di masjid? Di masjid. Di masjid. Masuk di dalam masjid. Aku iya. ngeliat terus, kan masjid itu udah ada ukiran-ukirannya kan. Iya, iya. Aku ngeliatin terus. Ampun. Terus apa namanya? Karena pas sholat Id itu kan aku nggak ngerti tuh bacanya gimana. Jadi yang ngikutin aja. Sama, gue juga nggak ngerti. Iya kan? Terus Tan ini Lu gimana sholat Tan Id di mana, bacanya? Bil? Di situ ya? Yang di masjid belakang? Iya, masjid Oh, belakang. Iya, iya, iya. Bacanya. Terus pas tiba-tiba udah selesai sholat ya. Gue memang, ini udah, gila. Oh, yang kita ke rumah suci ya? Iya. Oh, iya. Ada ibu-ibu salaman sama aku. Tapi dia cuma salam sama aku doang. Oh, gitu? Makanya aku nggak ngerti, ibu-ibu tetangga rumah, aku nggak kenal ibu ini siapa. Terus dia bilang apa ya? Masya Allah, kayak gitu dia salim. Terus aku saliman juga, tapi dia nggak salim sama mamanya beliau, Loh. cuma aku doang. Makanya kayak, terus aku bilang gini, Tan, emang kayak gitu Tan? Iya kayak gitu. Tapi kok enggak ya tante sendiri enggak. Terus ya udahlah. Jangan-jangan dia tahu Tessa tadinya bukan Islam. Mungkin dia tahu kan gerakan aku kali ya. Ini beda sendiri kan? Kok ini agak kaku, Iya, pokoknya agak kaku. belum lulus, Oh, anak baru ini. newbie. Newbie. Soalnya dia saling, Masya Allah, kayak gitu. Apa sih? Aku sempat nggak ngerti aku. Mungkin Satu ini- orang, dan dia cuma salim sama aku doang. Sampai aku liatin terus. Salimnya cuma sama gua doang. Mungkin dia penontonnya Kodondi terus ngelihat video kamu. Harusnya ada yang ngomong nggak sih? Ya kan kita nggak tahu. Bisa jadi kan begitu. Kan maksudnya banyak hal kamu. Nah, pada saat itu respon tadi keluarga inti, keluarga besar nggak ada yang sampai gimana-gimana. Oh, aku Keluarga nggak tahu. mama, keluarga papa. Aku nggak tahu keluarga papa udah tahu apa belum. Karena sama sekali udah nggak ada kontak. Karena semenjak papa udah meninggal dan semenjak juga aku sempat diusir sama tanteku. Oh, Dulu waktu SMP aku diusir. sorry Tess. Jadi papa meninggal dalam keadaan Kristen kan? Iya. Nah, ini ilmu baru ya. Kalau buat orang yang meninggal bukan dalam keadaan Islam, jangan sebut almarhum. Jadi Mendiang aja. mendiang. Nah, Oh. ya, Oh gitu. iya. Kalau almarhum itu hanya untuk orang sudah meninggal dalam keadaan Islam, ya. It just for your info gitu kan. Ya, for information ya. Iya, Iya. FYI ya. Lanjut. Oke, mendiang papa meninggal. Ya. Mendiang papa Iya. meninggal itu udah ya lost contact sama keluarga papa. Semuanya. Iya. Kakaknya papa yang pertama itu masih adalah apa namanya kontak-kontak sedikit Tapi baik. mereka tidak ada yang membahas sama sekali kan. Karena nggak tahu mungkin ya. Aku juga nggak ada ngasih tahu soalnya. Lu yang Manado tuh dari papa tuh dari Papa. mana? Papa. Papa Oh, Manado. Mamang Jawa. Mama Jawa, Surabaya. Nah, untuk itu keluarga besar, keluarga mama dan segala macam juga nggak ada yang respon. Maksudnya yang sepupu-sepupu segala macam gitu nggak ada yang sampai Ada. cerita yang Ini sangat sepupu, ini kakak sepupuku. Ini anaknya dari kakaknya mama. Kita sempat ketemuan lah, singkat cerita sempat ketemuan, terus habis itu ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, Dek, kamu yakin mau pindah muslim? Terus habis itu, posisinya dia nanya itu, aku udah pindah. Terus habis itu, lah, alhamdulillah udah pindah kak. Hah? Kayak gitu dia kan. Terus habis itu, yang serius kapan? 17 Februari. Udah 3 hari yang lalu kayaknya. Waktu itu pas ketemu tanggal berapa gitu. Terus habis itu, dia bilang, kamu udah yakin itu emangnya Dek untuk pindah? Kan, pokoknya pada intinya dia nyuruh aku
ya udah deh kamu rajin-rajin aja baca Al-Quran. Di situ kamu nanti bisa nemuin kejanggalan di Al-Quran. Gitu dia bilang. Tapi aku nanya sama dia, kejanggalannya apa kak? Bisa kakak kasih tahu? Enggak, kamu aja baca sendiri. Satu Al-Quran itu kamu baca pasti nanti ada kejanggalan di situ. Gitu dia bilang. Sebelumnya lagi dia itu sebenarnya pengen pindah Muslim. Jauh sebelum aku. Oh iya. Jauh sebelum aku dia tuh ada niat mau pindah Muslim. Bahkan dia niat di poligami. Wih, Padahal niat banget. Padahal dia niat sempat di poligami. Nggak apa-apa di poligami. Ini kayak gitulah. Intinya dia percaya mau di poligami waktu itu. Terus habis itu pada saat itu aku masih yang Kristen dan aku sempat kayak bertolak belakang dengan poligami gitu loh. Bertolak belakang. Aku nggak apa-apa dia pindah. Tapi masa lu mau di poligami kayak gitu aku mikirnya dulu. Terus dulu dia juga sempat deket sama ini kayak Habib gitu. Terus udah selesai nggak sama Habib itu, dia balik lagi ke Kristen. Terus dia Berarti dari dianya, maaf gue potong, berarti dari dianya sekarang masih komunikasi yang baik, tapi nggak terlalu ya? Iya betul. Nggak terlalu, tapi dia tidak ada, maksudnya tidak ada yang underestimate sampai kata-kata negatif, sampai mengeluarkan kalimat-kalimat maaf kayak sumpah serapah dan segala macam. Kalau sumpah serapah nggak ada, tapi Maksudnya ya kan, itu. Ya kan kadang maksudnya gini, kan ada nih gitu kan, biadab tuh gitu kan. Oh, kata-kata kasarnya. Ya kayak gitu kan, kayak gitu-gitu kan ada tuh. Apakah ada respon dari keluarga saya persepupuan sampai seperti itu gitu? Nggak ada sih. Aku juga bersyukurnya, ya itulah nggak kayak Kak Wilda. Kasian banget Kak Wilda. Tahu nggak kemarin? Kan babak belur. Nggak, tahu nggak kemarin? Kan ada kemarin tuh Ustadz datang ke sini pas masuknya sama Ko Dondi. Terus pas ngeliat gua gini, ngobrol lah sama Dokter Iqbal. Aduh, kisahnya si Wilda udah kayak nokta merah perkawinan. Nangis. Nah sekarang Wilda udah ganti nama juga kok. Hah, siapa? Wilda. Sekarang Wilda DL namanya. Udah DL? Menderita lo. Siapa kasih? Siapa lagi? Siapa lagi yang pencipta bikin nama-nama tambahan? Gitu, maksudnya sampai kayak gitu. Nah, untuk kemarin itu, kemarin kamu kan sempat kerja tuh di Zep tuh ya, Zep. Nah, itu respon mereka tuh gimana kan? Ah iya betul. Alhamdulillahnya yang di Gading Serpong ini mayoritas Muslim. Oh. Mayoritas Muslim, termasuk manajer aku Muslim. Lalu teman aku yang aku kan di frontliner, itu yang ngajakin aku di Gading Serpong itu, di outlet itu. Dia Kristen. Terus habis itu sempat waktu pas dia ngajakin itu, dia bilang, "Kak, please Kak, kakak di sini," gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini, "Soalnya di sini Islam semua, nggak ada yang Kristen." Terus aku gini, "Ya, gue mau pindah ini." Aduh, kayak mana mau pindah? Terus dia udah tahu? Aku diem aja kok. Nggak, sekarang dia udah tahu. Udah tahu. Terus kayak, hahaha, coba gitu. Aku cuma ngasih kirim stiker kan. Udahlah, pura-pura nggak tahu aja lah gitu kan. Terus akhirnya pas udah pindah ini, nanti nonton ya gini-gini. Terus udah kesebar tuh, tesnya mualaf kayak gitu kan. Terus habis itu terus aku kasih tahu ke temanku ini. Terus dia nanya kayak gini, "Kak, kakak beneran udah mualaf?" gitu dia bilang. Terus aku cuma mikir. Terus ya lu nggak ada temennya lagi ya. Ya, di tengah udah minoritas sama minoritas. Aku gitu kan. Terus aku juga ngomong sama beliau ini kan. Iya. Kayak mana nih ngomong sama namanya VB, hai VB. Ngomong sama VB kayak mana ini? Aku nggak enak gitu kan. Nggak tahu aku ngapain nggak enakan gitu kan. Ini kabar berita baik kayak gitulah beliau ngomong. Itu harus orang harus tahu kayak gitu. Terus iya juga ya. Udah aku kasih tahu. Terus habis itu dan responnya dia, aku pikir responnya dia bakal kayak adik aku gitu kan. Karena ini face to face kan. Terus habis itu ternyata enggak dong. Luar biasa VB. dia responnya
keren banget kak, dia bilang kayak gitu. Hah, keren banget kak. Gitu ya. Terus habis itu kakak beneran udah mualaf, udah, alhamdulillah udah. Keren banget kak, gitu kan. Terus sumpah keren kayak gitu aja dia responnya. Terus dokter SPKK ini Kristen, hari-hari dia nyanyi lagu rohani. Wih. Terus Nggak habis tahu lo mualaf? dia nggak tahu tuh awalnya, dia nyanyi tuh banyak perkara ya. Asik. Terus habis itu aku sambil balasin chat klien kan, aduh samping gue malah nyanyi rohani lagi gitu. Terus habis itu bilang gini, teman aku sebelah Islam. Terus si dokter ini bilang, ih mana ngerti lagu ini, Tessa doang yang ngerti. Aduh, jangan nyuruh gue nyanyi ini. Dia nggak tahu kalau gue udah Muslim kan. Terus Sampai akhirnya, sekarang belum tahu? udah tahu. Oh, udah. Apa dari asisten manajer yang ngasih tahu, dok, kamu nggak tahu kalau Tessa udah mualaf? Hehe, aku jangan gitu doang, lagi-lagi aku meringis doang. Beneran Tes, lu serius Tes? Iya, sumpah. Dia juga sama responnya, keren banget lo Tes. Oh, malah keren. Terus habis itu, Masya Allah banget ya. iya makanya aku di luar ekspektasi aku, padahal aku udah, aduh kayak mana kalau yang Kristen ini tahu apa namanya, aku kayaknya belum siap kalau face to face. Aku kayak, sumpah lo ya najis ini kayak gitu-gitu, kayak aku belum siap digituin gitu. Aku belum siap digaplek kayak kamu. Nggak gitu juga sih. Nggak digaplok kok, cuma didorong aja. Sampai robek. Sampai robek. Perlu bukti? Nih ada. Alhamdulillah ya nggak sampai codet ya. Ya, sampai konon. Nggak apa-apa, nggak sampai codet, cuma tangan doang yang nggak bisa lurus. Astagfirullah. Beneran? Serius? Nggak percaya? Enggak, sampai sekarang. Sampai sekarang, ini nggak permanen. Astagfirullah. Nggak bisa. Lu nggak ronsen gitu? Udah ronsen. Udah memang udah bengkok, udah full, udah nggak bisa, udah tulangnya udah bengkok. Itu Udah. dulu kepentok apa? Kan gue nahan kaca kan, Oh. nahan lemari. Kan begini posisinya, makanya jadinya ini robek. Kan posisinya begini nih, ini makanya ini robek nih. Nih gitu. Nggak apa-apa, Baru bengkok ya? baru bengkok. Bezir. Nah sekarang, aduh, aku tuh bener-bener luar biasa banget loh. Lihat kamu kondisi berhijab begini. Masya Allah, tapi ini belum istiqomah nih. Makanya aku kayak, apa dulu Kia dulu ya? Kenapa? Maksudnya aku masih lepas copot. Nah, kalau dalam rumah ya nggak usah pakai lah. Enggak, keluar aku masih lepas keluar. copot. Lepas copot. Apalagi waktu pas masih kerja dulu ya di ZEP itu, aku belum pakai kerudung. Tanya Wilda dong, gimana caranya dong? Sampai Ya, klien-klien kan itu kalau nanya ini. gua kan tipe orang yang dar-der-dor ya. Siap nggak terima dar-der-dor juga dari orang. Wah, Gitu. Tapi nggak apa, maksudnya pelan-pelan, karena kalau kayak ke gua, sampai tadi si Tessa pas bilang gini, Kak gue salut sama lo langsung syar'i gitu pakai hijab. ya kan? Belajar, maksudnya gua pun kayak gini pun juga maksudnya belum terlalu pinter banget ya gitu kan, belum terlalu gimana, tapi pelan-pelan pasti bisa gitu. Jadi memang harus dibiasakan aja, maksudnya dibiasain, nanti bisa karena biasa sih sebenarnya. Benar. Emang ada rasa apa waktu belum mau setiap kali keluar rumah pakai hijab tuh ada rasa apa? Apa namanya, di otak aku masih kayak persiapannya tuh masih terlalu lama gitu loh. Oh, Dan aku tipe yang satset, jadi cuma cepol rambut aja udah selesai gitu. Jadi berarti nggak pakai cari kerudung. jilbabnya yang gampang Makanya- dipakai ya. Yang kayak gini nih, Iya. bergo-bergo. Iya. Aku kalau pakainya. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Terus baju-baju aku masih minim-minim. Kalau Ini kayak gini, ini kan sebenarnya kan bolong kan? Iya. Jadi aku pakein manset. ya emang sama, emang gue kemarin gue pakai baju kodok juga gue pakai manset gitu kan, maksudnya sebisa mungkin, seminimal mungkin, maksudnya nggak usah terlalu dipaksa tapi diharuskan pelan-pelan. Kalau kayak gue kayak gini pun juga orang juga pada ngeliatin gue
lo sih gila Dut gitu. Karena langsung begini, teman-teman gue yang muslim juga, lo sih gila Dut, lo sih gila, lo langsung begitu. Pakai hijabnya, gue aja yang Islam dari lahir aja, gue nggak jilbab, gue aja masih begini Dut gitu kan. Celana jeansnya Wilda udah ditambal sekarang. Apanya? Celana Celana jeans gue jeans yang robek-robek. bolong-bolong tuh. Udah gue tambal pakai celana legging warna hitam. Aduh, maksudnya tetap kita masih bisa bergaya, tapi ya kapan gitu kan, maksudnya lebih gitu. Terus Bisa lah. bisa pelan-pelan. Iya, tapi aku udah ada inspirasi apa namanya, kayak artis itu Iya. yang memang tertutup. Contohnya apa? Istrinya mantan istri Desta ya. Mm-mm. Dia kan syar'i kan, Iya. tapi modis gitu Iya. loh. Bisa kok, misalnya belajar pelan-pelan. Memang gue juga nggak mau terlalu kayak gue misalnya gitu kan, nggak mau terlalu monoton lagi. Gue yang biasa kemana-mana, gue ke kantor aja, ke rumah sakit aja biasa pakai hotman, tiba-tiba begini temen gue udah pertama kali udah gila lundut gitu. Terkenalnya gue tuh itu. Siapa perawat yang paling berani ke rumah sakit itu kerja pakai hotman? Gua doang. Nggak ada. Bahkan celananya nggak kelihatan. Saking bener-bener pendek banget tuh celana. Tapi sekarang gue begini, mereka bilang, gila Dut, adem banget lihat lo sekarang Dut dibandingin dulu. Iya, itu tuh sebenarnya prosesnya harusnya lama nggak sih? Enggak, kan gue tipe orang yang dar-der-dor, ya kan. Karena gini, karena gue berpikir gini mau sampai kapanpun, mau lama, cepat atau lambat, orang responnya sama aja kok. Itu menurut gue. Selama bukan lo kok yang menilai hidup gue. Hidup gue cuma berdasarkan dari gue, lingkungan pribadi gue, dan hubungan gue kepada Allah. Udah, gitu. Selama itu tidak mengganggu gua dan selama mereka menerima gua bodo amat gitu. Karena gue belajar dari teman-teman gue yang nonis, yang sekarang, maksudnya yang sekarang yang masih gila lah menurut gue ya, maksudnya masih miring lah otaknya. Gue hidup berdasarkan dari perkataan lo, salah, gitu. Itu gue. Jadi mau sampai kapanpun, cepat atau lambat, keputusan di tangan lo. Mau kapan lo mau benar-benar hijab full 100% tanpa lo lepas pasang, itu lo yang tahu. Tapi bagaimana respon orang cepat atau lambat, whatever orang. Tapi bagaimana hubungan lo terhadap Allah, itu aja yang dijaga. Sama hubungan lo bersama keluarga pribadi lo, dan bahkan keluarga yang akan menjadi keluarga inti lo. Itu yang harus lo jaga. Selainnya apa? Whatever. Nggak peduli. Siapa sih yang nolong kita? Kalau bukan mereka-mereka. Iya kan? Maksudnya ini doang kan, lingkaran ini doang kan? Gitu. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan bersama Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di 2 titik. Ya, pemotongan kurban akan dilaksanakan di kampus Ikhwan dan Ahwat Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang berlokasi di Tambun, Bekasi dan juga di Cipayung, Jakarta Timur. Dan dagingnya akan disebarkan ke masyarakat pinggir kota ya. Semoga acara ini membawa segala kebaikan buat para donatur, dan para donatur yang budiman juga bisa datang ke lokasi pemotongan serta bisa mendapat bagian yang menjadi haknya ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gua nggak mau terlalu ngasih gimana-gimana ya, seperti itu gitu. Lo mau pakai kayak gimana ya terserah lo, mau semodis apapun, setidaknya kalau yang gue belajar, misalnya yang gue ambil dari arahan Kodondi ya, sebaiknya wanita itu adalah menutup aurat, gitu, sebaiknya, dan diwajibkan sebenarnya, gitu. Sekarang tinggal gini aja, lu mau ngikut perintah yang nyiptain lo apa ngikut perintah orang? Iya.
Iya sih. Nah, Sahabat. dan pola pikir tuh yang harus kita pikir tuh, coba lo misalnya afirmasi positif aja gitu. Misalnya lo masih mikir, tadi lo mikir dan segala macam, ya udah lo afirmasi positif. Gue cantik, ternyata cantik itu tidak harus terbuka kok. Ya, ternyata banyak kok yang cantik tertutup, banyak gitu. Jadi kita ngasih itu secara nggak langsung menghibur diri gue sendiri sebenarnya. Makanya gue ngambil statement itu sekarang, oh ternyata cantik di mata orang itu tidak harus terbuka banyak lah, terbuka seperti gue yang dulu. Ternyata cantik bukan hal itu kok. Gitu. Luar biasa. Enggak. Jadi maksudnya kalau terbuka tuh obral gitu maksudnya. Konsumsi publik. Konsumsi publik. Iya kan kayak di Instagramku aja aku masih kayak Gue masih ada. gue masih belum mengumumkan kalau gue tuh udah muslim gitu loh di Instagram gue. Usah. Dengan dengan kayak gue aja, Instagram gue aja, dengan gue foto berhijab langsung syar'i, gue tiba-tiba umroh, itu udah nggak perlu, maksudnya nggak, itu kan Tapi tidak. lu sempat gak dihujat di IG? Penatua gereja gue masih komentar di beberapa foto gue, Oh iya, Bet. masih. Sampai gue bilang gini ada tuh, mana handphone gue di situ. Nanti gue, apa dia bilang gini, entar juga murtad karena dia masuk PNS. Karena gue balas, gue bilang gini, maaf ya Bapak, gue bilang gitu. Saya jadi PNS itu, keputusan saya jadi PNS jauh dari sebelum saya mu'alaf. Emang kenapa saya mu'alaf? Gitu kan. Gue tanda tanya. Terus akhirnya gue bilang gini lagi, salah saya apa? Sampai, apakah saya pernah mengganggu kehidupan pribadi Anda? Gue bilang gitu. Selama, maksudnya, kayaknya gue gak pernah ngeganggu hidup lo deh. Jadi lo gak usah ganggu kehidupan pribadi gue. Dan jadi orang tuh jangan sok tau, gue gituin. Saking gue balasnya begitu. Karena banyak banget yang masuk ke Instagram gue, akhirnya ya dibales lah sama Kak Melisa kemarin. Kid heart gitu kan. Gitu kan. Terus dibales gitu. Ya udah, biarin aja. Yaelah, sampai sekarang mah bodo amat lah. Makanya gue bilang, selama hidup lo tidak kontribusi dalam kehidupan pribadi gue, bodo amat. Gitu. Nah, lalu sekarang kan kamu sudah diterima nih, keluarga segala macam. Ini yang di depan nih, kapan? Rencana? Jujur janggal. Rencana belum tahu. Masih persiapan aja. Masih persiapan aja. Masih persiapan banyak ya, cukup banyak yang harus dipersiapkan. Karena kan pernikahan ini maunya sekali seumur hidup ya. Jadi mau dipersiapkan dengan sebaik mungkin gitu. Karena nggak ngundang ya? Oh pasti lah. VVIP. Oh VVIP dong. VVIP dong kok. Oke. Rencana mau di mana, di sini atau di Jogja? Bogor malah. Oh di Bogor. Kita sih ada lihat venue-nya di Bogor. Gitu. Kalau nggak di Bogor ya mamanya mintanya di Medan. Oh, adat Medan. Nggak tahu dah Medan atau Aceh adatnya. Ya. Semoga semakin istiqomah ya Tessa. Semoga semakin, insya Allah semakin istiqomah, semakin lancar. Usaha. Oh iya, pas kan kemarin tadi katanya resign tuh. Sekarang kerjanya apa? Assalamualaikum teman-teman. Kenalin aku Tessalonika. Di sini aku mau kasih tahu kalian kalau aku punya catering. Namanya TSA Kitchen. Kalau di IG nanti bisa kalian cek. Jangan lupa follow ya, tsa.kitchen. Di sini aku mau hidangin makanan siang, makanan malam juga. Kalian yang kerja di kantoran, yang tinggal di kos-kosan, bingung mau makan apa, bisa order di tsa.kitchen. Makanannya enak dan dijamin halal ya. Untuk ongkirnya free semuanya se-Jabodetabek. Terima kasih, ditunggu orderannya. Assalamualaikum. Aku sampai lupa tuh.
Catering. Wah, Widih. Catering nanti juga mau masukin di ini sih, di online shop itu. Apa, makan sama kopinya. kopinya Berarti kok. nomornya boleh tampilin dong. Boleh, sini. Nama cateringnya apa? Catering apa? Sa Catering, Sa Kitchen. Apa? Oh, Sa-Kitchen. Sa Kitchen. Sa-Kitchen. TSA TSA. tulisannya. Kirain Sa Kitchen. Kitchen Thessalonica. Disingkat TSA. Oh, TSA. TSA. Oke. Sa Kitchen. Sa-Kitchen. Boleh dong kita kolaborasi. Boleh banget. Boleh banget. Kok Doni yang sudah merasakan masakan Aing gimana kok? Masih ada yang kurang? Kurang banyak. Kurang banyak. Ya. Jadi ada beberapa, ini sih aku ada beberapa usaha. Oh ya, usahanya apa aja? Jadi catering, lash lift, Mm-mm. bukan eyelash sih. Iya. Lash lift tau nggak Kak? Yang buat lentikin yang buat aja. lentikin aja. Lentikin bulu mata, sama parfum. Tadi yang kata Eza, kopi? Oh iya, itu kan gabungan sama catering. Oh, gabung sama. Kopinya kopi rumahan. Kopi rumahan, jadi 1 liter. Oke, Gitu. boleh lah nanti dipesan ya. Soalnya, 1 liter. soalnya saya nggak enak. Tiap kesini 2 kapan saset. cateringnya? Tes, jadi kapan ngasih sampel cateringnya? Secepatnya. Iya, sampel dulu ya. Iya. Sebenarnya sama. sih sebenarnya tadinya tuh mau hari ini kan ya, tapi masa makan malam? Ya nggak apa-apa. Udah jam berapa Di ini sini kan ada nyampenya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Iya. 8, 9 ya. Boleh. Boleh. Oh. Boleh. Tapi Sampel dulu. besok itu aku ada orderan juga. Nggak apa-apa, nanti Santai. next aja, entah kapan. Gimana perasaannya setelah menjadi muslim? Nyaman sih, Nyaman ya? nyaman. Itu ada ngaruhnya nggak sih karena mayoritas? Jadi aku kayak di kerjaan aku yang kemarin tuh, semua langsung banyak mendoakan gitu loh. Banyak mendoakan, terus habis itu istiqomah ya tes, semua pada nonton. Yang aku malah manajer aku juga sampai berkaca-kaca nonton aku Habis itu malah. nonton videonya Oh ya. dari keluarga, teman-teman, keluarga juga. Yang dari Medan habis nonton video langsung video call nangis. Widih. Padahal belum kenal. Masya Oh Allah. ya, keluarganya Reza maksudnya? Iya. Oh. Kakaknya mama Oh, belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol langsung. video call. Video call langsung nangis. Oh ini. Ya mudah-mudahan lah. Iya. Ya. Ceritain Jadi itu dong yang ke Z, yang kalau- kesaksan. apa gimana? Ini ada, aku pikir dia klien di klinik itu datang, dia bawa selembaran brosur gitu. Terus aku tanya dia bisa dibantu. Oh enggak sih, saya nggak treatment di sini. Saya cuma mau kasih ini. Bisa datang ya, jangan lupa ke ibadah kita Saksi Yehuwa. Datang ke klinik? Dia datang ke klinik ngasih brosuran itu. Ya Allah. Apa namanya, jangan lupa ya datang ke ibadah kita hari Sabtu. Terus habis itu aku karena aku nganggap dia, pokoknya yang datang itu aku anggap klien kan, jadi ya SOP aku aja yang ada di perusahaan itu. Terus ya ibu, atau mungkin bisa lihat-lihat dulu bu untuk treatment kita, ya kayak gitu aja basa-basinya. Saksi Yehuwa. Kamu tahu nggak Kak? Iya, tahu. Tahu lah. Tahu lah, masa nggak mungkin nggak tahu. Serem banget, aku sampai merinding. Kan ya itu dengan Sering cara datang apa cuma sekali doang? Oh, tapi sekarang Reza udah nggak di situ lagi, udah Udah di situ. udah enggak. Terus banyak juga klien yang salfok sama nama aku kan. Aku udah mualaf. Nama aku masih name tag-nya kan Thessalonica. Thessalonica. Selalu banyak banget kan sana Cina-Cina yang Kristen kan. Iya. Terus habis itu bagus namanya Thessalonica. Firman Tuhan kan. Terus dia doang aku. Duh, mau ngasih tahu tapi kayak mana? Dia panjang kali lebar, urusanku pekerjaanku masih banyak gitu kan. Terus habis itu datang lagi. Pokoknya sehari itu bisa 2-3 orang lah yang salfok sama nama aku dan selalu ngomong dan dia ngomong sama anaknya kan. Tadi kamu lihat kan nama kakaknya bagus Thessalonica. Kayak gitu. Terus sampai manajerku tuh dengar, terus ketawa dia pas kakaknya udah pulang. Tuh
tuh kan Tes, kamu masih dikira Kristen gitu. Terus habis itu udah kamu pakai jilbab aja sana biar apa kamu nggak terus-terusan cuma senyum-senyum doang. Loh, tapi Tessa keluar dari klinik itu kenapa? Karena mau di cateringnya atau mau? Ya udah Gak ada masalah tapi nggak kayak ada gitu. masalah. Cuman ya udah capek aja sih kerja di situ. Oh. Terus Udah berapa tahun kerja di emang aku situ? mau fokus di usaha. Berapa tahun kerja di situ? Nggak ada bertahun-tahun sih. 2 tahun belum ada. Oh, sekarang catering sendiri atau udah punya berapa karyawan? Oh, baru aku. Sendiri? Semua aku kerjaan sendiri. Masak sendiri, nyiapin sendiri? Widih, keren ya. Nanti kalau udah Nanti pesen kalau banyak kalau gimana? udah bagaimana? Kalau udah pesan banyak gimana ntar? Ya itu baru aku hiring orang. Enggak, masakannya masakan apa nih? Macam-macam kok. Jadi ada ayam cili padi, ayam rica-rica, ayam woku, ayam Oh. kecap, kayak gitu. Masakan rumahan sebetulnya. Oke. Masakan rumahan. Ayam begini, ayam begitu maksudnya? Iya. Yang pasti nggak ada babi. Yang pasti nggak ada babi, Nggak ada babi, betul. ya? Ujung-ujungnya pasti akan ke sana. Oke, udah. Aku mau nanya harapannya ke depannya, untuk ke depannya bagaimana, terus pesan-pesan untuk teman-teman saudara-saudara yang muslim sama yang belum muslim. Boleh. Harapan saat ini dan ke depannya sama beberapa pesan. Harapan untuk diriku kan? Iya. Mungkin kalau untuk harapan untuk diriku, aku bisa istiqomah sih. Terus nggak mikirin tadi kata kamu ya Kak, nggak, udah bodo amat aja. Apa di medsos itu kan, media sosial. Jadi aku mau mencoba itu untuk bodo amat sama orang lain. Terus untuk teman-teman yang di rumah Yang muslim, jangan lupa sholatnya. Apalagi ya? Terus ngaji ya. Terus baca Al-Quran. Karena aku di sini juga lagi berproses. Jadi untuk yang muslim jangan ogah-ogahan, karena banyak sih aku dengar aku kayak tadi Kak Wilda bilang kan, gue aja dari muslim dari lahir gini-gini aja. iya. Ya. Jilbabnya nggak sampai kayak lundut gitu. Iya. Jadi mungkin yang di luar sana orang yang muslim juga bisa memperbaiki diri masing-masing. Terus kalau untuk yang Kristen, yang belum muslim. yang belum Enggak. jangan sebut merek ya. Yang belum muslim. Yang belum muslim, Makasih pesan apa? Mau pesan apa? Ayam Yang belum rica-rica muslim. atau ayam Ayam belum woku muslim. atau ayam begini, ayam begitu? yang belum muslim, tonton terus Kodondi, jangan sampai ketinggalan. Widih. Jangan lupa pesan catering gitu loh. Karena yang memantapkan aku untuk menjadi hamba Allah itu karena isi podcast ini. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Bilang kasih sama yang komen-komen di Oh iya, Widih. juga untuk dibacain satu-satu tuh. teman-teman Widih. yang Rajin amat. teman-teman yang udah komen sebelumnya di video aku yang mualaf, terima kasih banyak. Doanya. Bagaimana kok? Iya, terima kasih doanya. Iya, terima kasih doanya. Doa yang baik juga kembali ke kalian. Masya Amin. Allah. Semoga doa gue semakin istiqomah ya. Kita sama-sama semakin istiqomah. Dan kita yakini kalau kita sudah berada di jalan yang benar. Itu aja. Jadi nggak usah peduliin kata orang lain. Kita cuma peduliin Allah yang menilai hidup kita aja. Itu ya. Oke, kita tutup ya. Terima kasih ya buat Tesalonika. Terima kasih untuk banyak. Anastasia untuk malam hari ini. Sekian dari kita untuk Happy Mualaf pada malam hari ini. Untuk saudara-saudara semuanya, untuk teman-teman yang mau memberikan infaknya di Garda Mualaf Indonesia, di Bank Muamalah,
di nomor rekening 30 30 300 300 dan untuk yang memberikan zakatnya di 30 30 di 600 600. Barakallahu fikum untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.